Hari ini sebagai MC, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang kedua, sambutan Ketua Jurusan Manajemen FEB Unsud. Acara yang ketiga yaitu acara inti Kuliah Umum Human Capital Management in Reputable Company. Dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Rekan-rekan mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen bisa menggunakan fitur chat untuk mengetikkan pertanyaan narasumber. Acara yang terakhir yaitu penutup. Baiklah hadirin yang berbahagia, mengawali acara pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama menyimak lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk tenang dan menyimak lagu sampai selesai kami putarkan. Masuki acara yang selanjutnya yaitu sambutan Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, dan berkenan untuk membuka acara pada hari ini kepada beliau Dr. Ratno Purnomo SEMSI kami persilakan. Kedengaran Mbak Siwi? Iya Pak, terdengar jelas Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita semua kesehatan, waktu luang, kita bisa bertatap maya pada hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Muhammad Ramdan, Head of Corporate Human Resource dari PT
PT Dian Swastika Sentosa, salah satu kelompok perusahaan di Sinarmas. Ya, kita tahu sendiri Sinarmas perusahaan yang cukup besar di Indonesia. Para hadirin sekalian, Pak Ramdan, Bapak Ibu dosen manajemen, kemudian juga para mahasiswa, serta para panitia, biasanya kuliah umum ini kita lakukan secara klasikal ya, di kelas dengan menghadirkan ratusan mahasiswa untuk menyambut mahasiswa baru juga salah satunya, tapi dengan kondisi yang seperti ini ternyata tidak bisa terrealisasi, tapi alhamdulillah dengan kecanggihan teknologi kita bisa bertatap maya seperti ini tanpa mengurangi esensi kuliah umum ini. Tujuan dari kuliah umum adalah untuk peningkatan knowledge mahasiswa. Biasanya mahasiswa mendengar berbagai macam knowledge, teori, konsep, perspektif dari para dosen. Nah, ini supaya refreshment ya, supaya refreshment kita bisa mendengarkan ya pencerahan-pencerahan atau peningkatan knowledge dari praktisi yang sudah langsung bekerja di lapangan. Mudah-mudahan nanti mahasiswa bisa menambah knowledge-nya, ya. Kita juga para dosen juga menambah knowledge-nya, sehingga informasinya bisa semakin banyak, sehingga pengetahuan kita bisa bertambah luas. Topik ini berkenaan dengan human capital, salah satu aspek di sebuah perusahaan yang juga terimbas dampaknya atau juga harus menyesuaikan diri dengan adanya revolusi industri. Nah, ini topik yang sangat menarik sekali, ya, topik yang sangat menarik sekali. Tadi saya lihat dari materinya dikaitkan dengan artificial intelligence, ya, salah satu isu yang juga dibahas di Harvard Business Review, ya, beberapa bulan yang lalu juga membahas tentang artificial intelligence dan dampaknya di bisnis ataupun di dunia manajemen. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak dari para peserta, dari Pak Ramdan. Silakan tanya sebanyak-banyaknya gitu ke Pak Ramdan, gitu, terutama mahasiswa. Misalnya, Pak, saya mau kerja di Sinarmas, kira-kira saya harus apa nih? Gitu, misalnya contoh pertanyaannya. Atau mungkin nanti panitia menyiapkan pertanyaan terbaik, dapat apa gitu, teh kotak apa dapat susu kotak gitu mungkin. Ya, mudah-mudahan dari mahasiswa ada mendapatkan manfaat, dan kami ucapkan terima kasih sekali lagi Pak Ramdan, kemudian juga para panitia yang kita biasa sebut dengan tim BTS, ya, behind the scan. Kemudian juga para mahasiswa yang sudah join di kuliah umum ini, mudah-mudahan mendapatkan manfaat yang banyak. Dengan ini kami nyatakan kuliah umum dibuka dan mudah-mudahan lancar sampai akhir nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ratna Purnomo. Baiklah, para peserta kuliah umum pada hari ini kita memasuki acara inti, yaitu kuliah umum Human Capital Management in Reputable Company. Acara hari ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Dr. Siti Zulaiha, SMSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Nama lengkap Dr. Siti Zulaiha Wulandari, SEMSI. Beliau lahir di Banjarnegara 18 Agustus 1973. Pendidikan beliau S1 FEB Unsud, S2 FEB Unsud, dan beliau menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Diponegoro. Beliau home base-nya ada di dosen manajemen FEB Unsud, konsentrasi manajemen sumber daya manusia. Dan beliau aktif di berbagai macam riset dan juga pengabdian kepada masyarakat di bidang SDM, kemudian kewirausahaan, dan juga UMKM, dan juga berbagai macam penelitian lainnya. Baiklah Bapak Ibu dosen dan juga peserta mahasiswa hari ini, marilah kita sambut bersama moderator kita kepada beliau, Ibu Siti Zulaiha, kami persilakan. Mohon maaf Ibu, sepertinya masih di mute. Baik, saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita
semua. Berbahagia sekali pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul bersama untuk mengikuti kuliah umum Human Capital Management in Reputable Company. Dan seperti tadi sudah disampaikan dalam pembukaan, acara ini diikuti sebagian besar oleh mahasiswa dan juga dosen di lingkungan FEB Unsud. Dan seperti juga sudah disampaikan, bersama kita sudah hadir di link Zoom ini narasumber kita yang pastinya sangat luar biasa setelah saya baca CV-nya beliau. Selamat pagi Pak Ramdan. Ya. Ini biasanya dipanggilnya Pak Ramdan ya? Ya, Ramdan. Ya. Baik, sebelum kita menyimak paparan beliau terkait dengan materi yang akan disampaikan yang luar biasa dengan judul How We Manage Our Human Capital Facing Artificial Intelligence Era. Perkenankan saya bacakan terlebih dahulu CV beliau. Nama lengkap Muhammad Ramdan, tadi sudah disampaikan beliau lebih akrab dipanggil dengan Pak Ramdan. Tempat tanggal lahir adalah di Bandung, September tanggal 20 tahun 1974, dan saat ini beliau tinggal di apartemen Kalibata City Tower Kemuning ya di Jakarta Selatan. Untuk informasi personal beliau, nah ini karena nggak tampil langsung, barangkali ini bisa membayangkan nanti beliau. Tinggi 180, berat 90. Nah ini bisa kita membayangkan penampilan beliau kalau kita bertatap muka langsung ya. Karena ini hanya terlihat wajah, tapi dari indikator tadi bisalah kita membayangkan. Baik, berbagai latar belakang yang sangat luar biasa, baik pendidikan, pengalaman kerja maupun pengalaman yang lain. Saya sampaikan di sini, S1 beliau adalah dari Unpad ya di manajemen, kemudian S2-nya di ITB ya di Master Degree in Industrial Engineering and Management, dan sedang menempuh pendidikan S3-nya di Universitas Pelita Harapan. Pengalaman beliau sebagai HR ya, HR spesialis ataupun generalis kayak gitu, nampaknya sangat luar biasa, dan beliau sudah berpindah mungkin 5 atau 6 kali ya Pak ini perusahaan. Nah ini sangat luar biasa kalau bisa pindah-pindah dan posisinya baik serta dalam posisi manajerial yang luar biasa, ya kita bisa melihatlah kualifikasi beliau. Saat ini jabatan beliau seperti tadi juga sudah disampaikan merupakan corporate HR head ya di PT Dian Swastika Sentosa. Tadi kita juga sudah menyimak di awal videonya untuk peserta yang bergabung di awal. Tadi kita bisa melihat company profile di mana beliau berdedikasi sebagai Head of HR. Itu dari tahun 2016, berarti 4 tahun. Nah, sebelumnya beliau sudah kemana-mana ini, ternyata sudah pernah juga di media massa. Nah, di MNC Media Group, ya. Tapi bukan di televisinya ya, Pak ya, belum. Karena kita tahu MNC kan banyak sekali ya, dari tahun 2014 sampai 2016, kemudian beliau pernah juga sebagai Human Capital Development Manager di PT Cipta Krida Bahari, ya, tahun 2011 sampai 2014, dan juga di lembaga manajemen PPM, di Pernagas Bakti HR Consultant and Trainer di PT Paradia Mitra, ya, Karti, PMK Consulting, dan sepertinya dulu mengawali karir di Texmaco Group ya, ini pertama barangkali nanti bisa diklarifikasi Pak Ramdan. Oke, ketertarikan beliau meskipun praktisi, nah ini luar biasa karena pengalaman-pengalaman, kemudian seminar, training, kursus sertifikasinya ini banyak yang relate dengan dunia akademis ilmiah ya. Kemudian beliau saat ini juga sudah certified. Kita tahu bahwa saat ini profesi-profesi dituntut untuk tersertifikasi yang diakui kompetensinya, dan beliau sudah banyak juga memiliki sertifikasi ya, seperti kompetensi based training certificate ini dari Australia Development Project, kemudian certified human resource management and training dari PPM Management. Berbagai penelitian
penelitian juga sudah beliau lakukan, termasuk konsultan dari beberapa perusahaan ternama di Indonesia, berbagai industri perbankan telah menggunakan jasa beliau. Dan hobinya luar biasa ini, teaching, reading, writing. Ya, itu dunia akademis banget ya. Jadi praktisi tapi auranya akademis. Saya rasa ini kombinasi yang luar biasa yang tentu akan sangat bermanfaat untuk berbagi dengan kita pada kesempatan hari ini. Baik, itu sekilas mengenai kurikulum vitae dari narasumber kita, Pak Ramdan. Dan kita akan segera sama-sama mengikuti, menyimak paparan beliau dengan judul How We Manage Our Human Capital Facing Artificial Intelligence Era. Pada Pak Ramdan, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Siti ya, selaku moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya pada Pak Ratno selaku Ketua Jurusan Manajemen, Bapak Ibu dosen dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unsud, juga seluruh mahasiswa. Ini kesempatan yang saya sudah lama ya, sebenarnya saya tunggu-tunggu juga nih. Buat saya ini ke Unsud ini yang kedua sebenarnya, kalau bisa hadir. Karena waktu saya masih mahasiswa tahun 97 tuh ada seminar kalau nggak salah ya. Manajemen. Waktu itu mungkin Pak Mas Mulyono Rahmat, Ketua Senatnya ya. Impul gitu kalau misalnya. Oh, oke. Ya, itu waktu adik tahun, kelas itu. Baik, kita mulai. Jadi untuk materinya saya sharekan. Baik, ini sudah tampak ya PPT-nya ya. How we manage our human capital facing artificial intelligence era. Jadi ya memang ini menjadi materi yang menarik karena kita menghadapi situasi yang disebut dengan industri 4.0 ya, revolusi industri. Tadi beberapa sudah disampaikan. Jadi tadi sudah disampaikan terkait pekerjaan saya. Memang sejak saya lulus sekitar awal 2000-an, saya banyak berkecimpung di dunia pendidikan, jadi dosen begitu. Sehingga, tapi itu menjadi, apa ya, saya tuh jadi seperti pulang gitu kalau ngajar itu. Sehingga sampai sekarang juga beberapa kampus itu masih minta saya untuk mengajar, baik itu yang sifatnya, mengajar yang sifatnya online maupun yang, kalau sekarang sih mesti online sebelumnya, sebagai kuliah tamu. Oke. Ya yang diharapkan tuh sebenarnya bagaimana kita bisa berkontribusi di perusahaan ya. Jadi beberapa kontribusi yang saya berikan kepada perusahaan, misalnya ketika saya masih di Bank Mega itu saya mendevelop Mega Management Development Program, atau kalau kita kenal di manajemen training sebagai bagian dari proses pengembangan karyawan. Itu saya yang merintis. Jadi kalau nanti adik-adik mahasiswa diterima di Bank Mega sebagai bagian MMDP, nah itu saya dulu yang merancang programnya ya. Kemudian untuk di Trakindo, saya juga menginisiasi Leadership Development Program. Ini program pengembangan karir untuk level officer, supervisor, sampai level manager. Jadi saya ingin memastikan karyawan itu bisa di-develop, kemudian bisa juga berkarir, itu objektif. Kadang ketika dipromosikan masih ada unsur subjektivitas dari atasan gitu ya. Nah ini saya pastikan setiap yang mau promosi harus lewat bagian training dulu gitu. Nah kemudian beberapa award saya dapatkan dari grup, kemudian dari eksternal, Employer of Choice Award, dan beberapa program lainnya bisa dilihat di situ. Ini saya ingin memastikan bahwa apa yang kita lakukan setidaknya kita minta dievaluasi lah gitu. Jadi saya melakukan beberapa hal di beberapa perusahaan dan saya mencoba ini dievaluasi begitu ya. Nah, oke, jadi bicara tentang mungkin dari perusahaan Sinarmas, kalau boleh saya sampaikan profilnya ya. Jadi ada satu video terkait dengan tadi sudah Sinarmas Group. Nah, sekarang karena Sinarmas itu banyak, dan sebagaimana Pak Ratno sampaikan, itu ada yang terkait dengan Sinarmas energi dan infrastruktur. Jadi khusus
lokasi di mana saya bekerja ya. Sudah tampil videonya ya. Do we ever imagine if we live without energy around us? In this modern world, we are constantly facing changes. Energy is a part of our life. Energy makes us move and open the opportunity to achieve brighter future. For 8 decades, Sinar Mas has been present and contributed to Indonesia. Currently, Sinar Mas Group has 6 business pillars. One of the pillars engaged in energy and infrastructure business is PT Dian Swastitika Sentosa Tbk, or DSS. Operating since 1998, DSS strives to improve the quality of life of the society by operating several power plants in Indonesia. PT Dian Swastitika Sentosa is committed to become a company with high integrity and keep innovating in our business activities. Our vision is to become a leading energy and infrastructure company in Indonesia. DSS main business activities consists of power generation, coal mining and trading, multimedia, and fertilizer and chemical trading. Supported by over 2,000 employees in several locations in Indonesia, DSS currently has 3 IPP power plants. IPP PLTU Sumsel 5 is one of the 3 IPP power plants owned by DSS. This IPP power plant, with total capacity of 2 by 150 megawatt, has commercially operated in 2016. IPP PLTU Kendari 3, with total capacity of 2 by 50 megawatt, has commercially operated in 2019. IPP PLTU Calteng 1, with total capacity of 2 by 100 megawatt, which is currently under construction, is targeted to start its commercial operation in 2020. Other than those IPP power plants, DSS also has 4 captive power plants located in Serang, Tangerang, and Karawang. In coal mining business, DSS has several coal concessions in Sumatra and Kalimantan. In every business activity, DSS places high priority for safety and health aspects. DSS commitment in improving the quality of life of local people is manifested in corporate social responsibility activities related to environmental aspects.
employment, health and safety aspect, social and community development aspect, and product responsibility aspect. BSS is proud to give light to the country and contribute in creating a better future for the society. Oke, tadi itu ya terkait dengan PT Dian Swasetika Sentosa sebagai gambaran buat Bapak Ibu dan teman-teman semua, adik-adik. Kita lanjut lagi ke slide presentasinya. Ya, diajak jalan-jalan nih tadi ya. Iya. Iya. Jadi saya tadi kalau lihat di power plan ada orang-orangnya, nah saya mulai merekrut, kemudian melatih, mensertifikasi dari nol. Jadi karena kan dari awalnya memang masih konstruksi, saya diminta untuk handle people pengadaan hingga sekarang juga sudah performance ya, sudah jalan beberapa power plan. Baik, selanjutnya adalah ini adalah tujuan dari pertemuan kita Tatap Maya ya, Tatap Maya hari ini. Saya lihat ini ada 10 poin, saya rasa mungkin ini dari panitianya. Jadi bagaimana artificial intelligence ini bisa berperan terus untuk kegiatan bisnis. Nanti tidak akan saya bahas satu-satu. Barangkali ini juga akan jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan kita nanti disampaikan saat diskusi nanti ya. Oke. Nah, bagaimana nanti akan saya kasih gambaran pengolahan human capital di Sinarmas seperti apa. Oke, bicara tentang kondisi saat ini, ya ini tidak lepas dari revolusi industri ya. Industri dari 1.0 hingga 4.0. Saya rasa ini sudah materi yang cukup biasa lah kalau saya sampaikan lagi, mungkin aduh apa lagi nih sama aja ya. Artinya memang saat ini kita masuk di yang 4.0. Nah 4.0, kalau bicara sebenarnya teknologi besarannya itu ada 4. Pertama big data ya. Big data ini ya bagaimana pemrosesan data dari sisi verity, velocity, kemudian value, blockchain. Saya rasa ini juga menjadi isu yang masih baru ya di Indonesia dengan Bitcoin, cryptocurrency, kemudian financial technology, ya ini terkait dengan elektronik pengganti bank gitu ya. Ketika saya di Bank Mega itu tahun 2010 itu masih bagaimana kita punya 1000 cabang se-Indonesia gitu. Tapi kalau bicara saat ini bahkan nggak perlu buka cabang juga bisa mendapatkan value yang luar biasa. Nah, jadi paradigmanya berubah untuk financial technology ya saat ini. Yang kemudian artificial intelligence. Nah, ini yang kemudian menjadi isu hangat karena sebenarnya artificial intelligence adalah proses bagaimana merubah proses kerja yang selama ini antara kecerdasan manusia dengan mesin itu kemudian dikombinasikan. Yang jadi isu itu adalah disruption-nya ya. Ini kemudian muncul dalam tujuan dari perkuliahan kita ini atau bincang-bincang kita adanya disruption. Oke. Ini juga tidak akan saya bahas in detail. Ya intinya disruption ini menunjukkan bisnis ini akan terancam, bahkan akan mati ya 10 tahun ke depan kalau mereka tidak coba cari jalan keluar, ya bagaimana mereka bisa berubah dan bagaimana mereka bisa adopt dengan cepat teknologi yang baru. Ini sudah menjadi keharusan bagi semua perusahaan dimanapun yang mau eksis, mau tetap survive begitu ya di dalam era seperti saat ini. Nah, kita tahu bersama bahwa terjadi disrupted itu disruption di mana seperti ini ya. Kantor pos,
public transport, human travel agent, financial service, hotel, ya, media, kemudian juga jual alat bangunan, jual beli dan sebagainya, TV. Ini mengalami disruption semuanya ya. Seperti kantor pos. Dulu mungkin masih Bu Siti, Pak Ratno mungkin masih ngalamin ya kantor pos. Ke kantor pos kirim surat dan sebagainya. Kan sekarang udah aneh hal seperti itu gitu. Koleksi perangko. Iya, sekarang malah koleksi ya. Dulu kan koleksi perangko. Nah, ini hal semua ini sudah mulai terjadi disruption. Saya saja pengalaman di media, dulu kan tadi kalau klarifikasi sedikit, memang saya di TV. Tapi saya sebenarnya di grupnya. Grup media ada TV, ada radio, ada juga online. Nah, saya diminta untuk bagaimana merintis program, broadcast development program untuk calon-calon programming of production dari TV dan radio tadi. Itu waktu di MNC. Memang sudah beda. Jadi ketika perusahaan mau mengiklan, apakah mengiklan itu ke TV kah atau ke YouTube? Karena percuma kalau misalnya ke TV saja, yang nyimak juga orang sudah nonton TV udah susah ya, udah jarang. Saya nggak tahu adik-adik mahasiswa masih suka nonton TV nggak? Saya nggak tahu TV itu apa. Iya. Jadi seperti itu. Nah, ini terjadi disruption. Ya, Twitter sebagai penyedia konten informasi terbesar, tapi yang mereka sendiri tidak memiliki konten itu. Uber yang transportasi perusahaannya itu tidak punya alat transportasinya. Airbnb atau apapun ya, Traveloka segala macam itu mereka cuman mobile apps aja ternyata gitu. Nah, ini yang terjadi sekarang. Ini kalau kita sendiri melakukan proses dalam tanda petik pembunuhan terhadap kantor pos gitu ya, dengan kirim WA gitu kan. Udah WA udah ucapan selamat dan sebagainya itu sudah tidak usah lagi bicara kantor pos. Oke. Jadi ini kondisi-kondisi yang terjadi ya. Bagaimana behavior ini berubah dari yang sebelumnya klasikal kemudian menjadi behavioral, jadi lebih ke perilaku. Apa yang kita jual sekarang jadi kenapa kita harus jual itu? Kenapa ini penting? Dulu bicara service harus excellent, sekarang experience yang harus dikedepankan. Bicara brand, sekarang social identity. Bicara brick and mortar, artinya pesan dan juga bangun, tapi sekarang klik aja, klik selesai gitu ya. Nah, bicara satisfaction sekarang masuk ke engagement. Ya, kalau dalam penelitian manajemen mutakhir juga sudah ke sini. Satisfaction udah lewat begitu ya. Nah, ini juga bagaimana kita lihat Uber ya, Uber Transportation itu ada peringkatnya di atas General Motors yang sudah istilahnya industrinya sudah 100 tahun. Uber sendiri kan baru tahun sekitar 2009-2010 ya. Cuman perlu waktu 10 tahun untuk bisa mengejar General Motors yang sudah ratusan tahun. Nah, ini luar biasa nih perkembangan akibat teknologi yang disruption ini. Baik, bicara tadi blockchain, artificial intelligence, sebenarnya saya juga tidak mau terlalu masuk teknis ke artificial intelligence, karena ini nantinya terlalu teoritis gitu ya. Oke. Jadi artificial intelligence ini secara konsep, dan saya tinggal sebenarnya kalau kayak gini di kampus tinggal baca gitu ya. Bagaimana mesin bekerja layaknya kecerdasan manusia. Ini kan secara konsep. Baik. Nah, seberapa bisa kita petakan, ini ada dari beberapa sumber. Ya, saya sampaikan sumber-sumbernya dari jurnal dan sebagainya, biar, karena ini kampus ya, kan harus ada dasarnya gitu. Jurnalnya mana gitu. Nah, ini. Nah, jadi ada yang artificial intelligence itu di sini ada yang keterlibatan mesinnya tinggi dan sifat aplikasinya adaptif. Contohnya mobil yang driverless. Nah, jadi kalau kita bayangkan gitu aja lah, mobil yang sudah nggak pakai supir lagi gitu. Itu AI yang udah paling canggih gitu. Kemudian ada yang lebih spesifik adaptifnya, ya dia agak kaku, yaitu adalah bisa mendeteksi penipuan transaksi. Itu contoh. Kalau kita bicara seperti Google Map, nah itu sifat keterlibatan mesinnya rendah dalam arti kita sudah punya aplikasinya, tapi masih cukup adaptif ya.
Kalau Bapak Ibu, teman-teman misalnya Google Maps itu kadang kita lagi jalan disuruh belok kiri, nggak taunya ada portal gitu ya. Ini contoh, itu udah AI, tapi AI-nya masih rendah gitu ya. So nanti ya ke depan bisa saja AI ke depan bisa lebih canggih lagi. Atau pengkonversian gambar ke tulisan. Kita foto misalnya sebuah objek, nanti muncul, oh ini misalnya kita lagi main ke misalnya ke Monas gitu ya. Fotoin Monas, nanti tulisannya Monas. Sebenarnya itu masih ke yang rendah karena harus diinputkan dulu pastinya. Diinputkan dulu bahwa kalau misalnya gambarnya seperti ini, itu adalah Monas. Kurang lebih AI itu seperti itu. Nah, ini bicara teknologinya. Oke, ini juga saya buka-buka jurnal ya dari dampak AI terhadap pekerjaan di masa depan. Ini cukup tanda petik mungkin cukup was-was ya. Artinya dari beberapa profesi ini akan mengalami persentase penurunan yang terdampak. Jadi teaching ini sampai 56%-nya terdampak. Orang sudah ke digital teachers ya. Jadi sudah mulai ya sama seperti sekarang. Kadang kalau daripada kita ngulang-ngulang juga, kenapa nggak di online saja? Saya pernah diminta sebuah kampus untuk online typing video gitu ya, 5 tahun lalu. Dan saya infonya itu video itu masih dipakai sampai sekarang. Padahal udah putus, istilahnya saya udah dibayar, udah selesai juga gitu. Nah itu contoh, kalau ada kampus online, ya nanti pas tanya, oh, Pak Ramdan dosennya, oh, iya, tapi saya udah lama juga, udah lupa gitu ya, 5 tahun yang lalu. Ini terjadi ya, tahun 2030 mulai penurunan. Drivers juga ya, dengan adanya driverless car. Ini kalau Tesla sukses ya dan sebagainya, beberapa company car ini mencoba mengembangkan ini sungguh-sungguh jadi ya masa depan yang mungkin begitu canggih gitu tanpa supir ya. Karyawan juga mengalami otomatisasi nih. Blue collar terutama ya. Blue collar kita lihat di beberapa pabrik itu sudah mulai tergantikan. Bahkan dokter sendiri sudah ada yang istilahnya nggak pakai dokter ya dalam operasi ini yang seperti bisa dilihat gambarnya nih. Bapak Ibu dan adik-adik bisa lihat ya. Bagaimana driverless, bagaimana tadi dokter dan pengacara, bahkan pengacara sendiri ini akan mengalami otomatisasi. Jadi ketimbang banyak mungkin misalnya devil advocate-nya ya, tapi kita aturannya juga sudah cukup banyak. Nah ini yang kemudian terjadi ke depan. Nah ini dampak-dampak AI terhadap pekerjaan di masa depan. Oke, bicara AI terhadap human capital, ini langsung ke poin di sini ya. Ada terhadap beberapa hal. Jadi ini saya sebenarnya ini isu-isu umum. Nanti akan saya bawakan ke ranah di Sinarmas. Jadi ini dulu lah sebagai gambaran saja. Bicara bagaimana merekrut karyawan, bagaimana melakukan training, bagaimana melakukan performance management, ya, bagaimana HR service dan talent management. Oke, bicara tentang rekrutmen, yang penting bagi perusahaan itu adalah bagaimana ketika kita merekrut orang, ini bisa mempredik bahwa ini best hire dan bisa berkinerja terbaik di perusahaan. Itu sebenarnya tantangannya rekrutmen itu. Sehingga ya gampang-gampang susah gitu ya. Ketika banyak sarjana yang menganggur, kemudian juga IPK-nya tinggi-tinggi, tapi kemudian ya kita mau fit dengan posisi kita. Nah ini yang menjadi isu gitu. Sebelum ada AI pun ini jadi isu. Tapi kemudian adalah bagaimana ketika kita merekrut ya, kita bisa menganalisa resume atau daftar riwayat hidup yang masuk, terus kita bisa comparekan ini dengan existing pekerjaannya yang ada. Nah ini bisa nggak sistem melakukan ini? Ya, kemudian akhirnya bisa men-select the best candidates gitu. Jadi kalau bicara pekerjaan rekrutmen, dia akan terima resume, CV, dia akan lihat tadi ya, job requirement sesuai atau tidak. Ada yang dikasih, oh mungkin ini IPK-nya udah masuk nih. Terus apanya, oh udah bisa dipanggil nih untuk seleksi interview dulu, interview pertama. Udah interview HR cocok, tes tertulis,
cocok baru masuk ke interview user, interview dengan departemen head-nya. Nah ini apakah ini bisa digantikan? Ternyata ya kalau AI di sini seperti juga terjadi di Sinarmas itu ya saya juga sudah kembangkan namanya e-recruitment sehingga pelamar-pelamar itu memasukkan lamarannya gitu ya, input segala macam, ada tes juga online sehingga kita sudah dapat bersihnya. Bisa shortlist langsung. Shortlist kepotong karena misalnya ya usia, ya mungkin juga IPK, ya mungkin kita ada prefer lokasi ya, lokasi yang dan sebagainya lah. Nah ini terjadi di rekrutmen. Untuk di training, nah training juga bagaimana kita bisa memonitor skills, behaviors, dan attitude daripada karyawan. Nah ini kalau bicara saat ini ya, misalnya yang konvensional lah ya, itu harus ada laporan dulu kan dari atasan. Ini kayaknya kurang nih, tolong di training gitu ya. Nah, hal seperti ini kan bisa takes time, sehingga perlu ada mekanisme yang lebih langsung kena gitu, menyentuh kepada karyawannya dan juga kepada sistem. Nah, ini yang terkait dengan AI di sini nih, bagaimana bisa monitor, bisa kasih rekomendasi. Karena juga isunya jangan-jangan bukan training ya, produktivitas menurun, apakah benar isunya training? Nah, itu yang menjawab itu AI. Jadi bukan lagi mungkin ada TNA ya, Training Need Analysis, tapi itu ya sebagai gambaran umum saja, kan karena begitu kita mulai di proses implementasi itu sebaiknya digali lagi dalam sistem yang lebih akurat. Kemudian terkait dengan performance management ya, performance management selama belum AI, ketika melakukan mekanisme penilaian appraisal atau penilaian akhir tahun gitu ya, banyak manajer melakukan bias dalam penilaian, subjektivitas, ada tendensi sentral, misalnya rata di tengah gitu ya, cukup semua gitu. Nah ini yang kemudian harus diperbaiki. Beberapa perusahaan sudah menerapkan dan juga banyak Sinarmas juga mulai perlahan merintis AI untuk performance management. Jadi ini yang terkait beberapa isu di HR ya, human capital. Dan HR services, nah ini bagaimana baik perusahaan maupun karyawan itu sama-sama bisa mengakses informasi data karyawannya. Jadi misalnya karyawan bisa tahu dia sudah cutinya udah berapa banyak, terus trainingnya sudah berapa judul training yang diambil dan sebagainya. Cutinya sudah bagaimana. Terus kalau misalnya klaim medisnya misalnya kan dijatah biasanya dalam setahun itu sekali gaji atau 2 kali gaji. Nah itu udah bisa dihitung di situ. Di sisi lain perusahaan juga perlu mengakses kan job history dari employee, bagaimana dia beraktivitas, produktivitasnya bagaimana. Nah, ini perlu ada semacam dashboard yang bisa dikembangkan sehingga dari perusahaan sendiri, dari atasan-atasan ini bisa tahu dengan cepat ya. Perubahan headcount, kemudian siapa yang top performers, kalau bicara talent management, high potensialnya bagaimana. Nah ini yang menjadi isu. Oke. Setelah ini saya akan masuk ke bagaimana proses di Sinarmas. Ini saya ambil yang dari mining ya, Sinarmas mining. Jadi dalam kondisi saat ini di mana juga pandemi gitu ya, ini menjadi penting ya, bagaimana bicara cost leadership. Ini sudah jadi umum sudah paham lah ya, banyak perusahaan sudah mulai merumahkan karyawan, tidak sanggup bayar atau ya dan sebagainya lah. Tapi perusahaan diminta untuk tidak mem-PHK oleh pemerintah. Ini lagi-lagi proses yang cukup dilematis selama pandemi ini. Tapi tetap bagaimana produktivitas bisa meningkat dan organisasi tetap agile ya, lean organization. Sehingga role HR-nya ini harus bisa mengadapt ya, adaptasi dari perubahan-perubahan ini. Ini yang menjadi isu dan ini isu di Sinarmas dan kita lakukan proses semacam sosialisasi. Nah, bagaimana dari task worker ya,
pekerja-pekerja yang berorientasi pada tugas-tugas saja, ini menjadi knowledge worker, ya. Jadi lebih dikembangkan. Jadi people development-nya lebih dikuatkan. Kenapa? Karena sebelumnya, dan ini terjadi di banyak perusahaan, ya, termasuk Sinarmas, kita tidak punya capability untuk, ya, maksudnya di setiap pekerjaannya, maksudnya ini pekerjanya benar nggak sih, atau bisa dikembangkan tidak. Jadi banyak hal-hal yang memang black box gitu ya, banyak yang perlu dibenahi gitu. Jadi spend much time, bagaimana waktunya banyak yang difokus pada hal yang lebih pada core job, apakah ini atau ini, sehingga ini menjadi masalah. Ini harus diubah gitu ya. Jadi yang dilakukan kemudian saat ini adalah bagaimana kita mengoptimize size dari pekerjaannya, ya, role and responsibility, workload-nya kita perhatikan lagi. Kita misalnya sampaikan ini kayaknya kalau di workload analysis ini sama aja kerjanya cuma 5 jam nih, padahal kita gaji untuk 8 jam, nah seperti itulah ya. Kemudian perusahaan engage dengan best in class partner ya. Jadi ini dikembangkan oleh Sinarmas Mining ya, dari grupnya DSS juga. Bagian sebenarnya dari Sinarmas Energi and Infrastructure gitu ya. Dan kemudian juga use teknologi, jadi bagaimana untuk mengoptimize dari job. Nah, apa yang dilakukan tadi, workforce strateginya coba diolah lagi, dirubah ya, bagaimana strategi headcount ini, kemudian ya mungkin ada posisi-posisi yang ini sebenarnya memang tetap, tapi ada juga yang kita bisa kontrak atau kita kasih apa gitu ya, ini bisa outsource dan sebagainya. Dan sebagainya ini dilihat dari bagaimana meleverage menjadi knowledge worker. Dan juga tidak kalah pentingnya digital transformation. Oke, kita juga punya objektif bisnis ya dari Sinarmas Mining seperti ini. Sehingga prinsip kuncinya adalah bagaimana meningkatkan capability dari karyawan. Berubah ya dari task worker menjadi knowledge worker. Dan ini perlu dukungan pembiayaan pastinya ya. Oke, bicara strategi dan approach-nya, kalau kita lihat dari sebelah sini ya, kita mereview lagi org chart, organisasi pyramid-nya kita review lagi, kemudian kita desain bisnis model yang baru, karena ini berubah sama sekali. Jadi ada juga sebuah unit bisnis, ternyata dampak WFH ini luar biasa, maksudnya juga, oh ternyata lebih efisien kalau kita WFH ya, ketimbang kita ke kantor gitu. Sehingga di sini ada desain dari org chart yang baru, melakukan analisis pekerjaan, job analysis, job evaluation, dan kita select people. Ini semua adalah strategi yang dikembangkan. Kemudian kita kembangkan assessment methods dan tools-nya dari task worker seperti apa ya, sehingga menjadi knowledge worker. Dan ini bukan pekerjaan yang sederhana ya, ini juga dan proses. Jadi bagaimana ini di-upgrade gitu ya, assessment-nya, kemudian kita redesign, kita enrich the position, kemudian kita select the best people, kita berikan promotion, career movement. Jadi bicara di perusahaan ini ya bicara bagaimana ini cair gitu. Karena misalnya di satu pilar Sinarmas saja itu bisa ada ratusan perusahaan. Ya, jadi seperti tadi kita di Sinarmas Energi saja itu sudah ratusan. Tadi Sinarmas Pulp and Paper juga ada ratusan perusahaan. Jadi memang ini besar ya perusahaan yang sampai ke internasional. Oke, jadi di sini disampaikan bagaimana yang upside dan downside. Nah ini kira-kira gimana nih? Ya kan, karena ada juga yang tetap task worker nih. Walaupun kita coba alihkan, tapi ada yang knowledge worker, tapi ada juga yang task worker. Ada yang kita move-kan gitu ya. Karena kita juga tidak melihat PHK itu sebagai bagian dari itu, karyawannya mau resign gitu ya. Bisa juga pindah, mungkin dia jadi orang yang tidak dikatakan performanya baik, kan belum tentu juga dia juga tidak baik performanya di perusahaan yang lain kan. Boleh jadi dia salah tempat gitu.
not the right man on the right place, begitu ya. Oke, kita lanjut ke sini. Jadi new ways dalam working itu tadi ada HR digitalnya, tadi proses human capitalnya, dan sekarang bagaimana digitalnya juga berperan ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan consistent employee experience. Jadi kita memandang karyawan itu sebagai sebuah proses perjalanan hidup ya. Ketika mereka masuk mulai dari rekrutmen, kemudian di training, kemudian mereka perform, bagaimana combine dan sebagainya, talent management hingga mereka terakhir, yaitu adalah proses journey-nya karyawannya yang kita harus perhatikan dengan baik. Itu yang menjadi isu utama dari apa yang dilakukan di Sinarmas. Oke, jadi apa sih dalam next normal, ya kita sebut sebagai next normal atau new normal. Nah, jadi dalam digital transformation kita melihat all proses dari HR human capital yang ada di Sinarmas. Ini adalah proses dari join, kemudian mereka learning, kita deploy ya, yang right skill, kemudian right cost role, perform, recognize, berikan penghargaan, pengakuan, kemudian kita bagaimana growing-kan dengan career management, kemudian enable sebagai proses untuk engagement, dan juga untuk bisa menjadi ini choose ya, saya memilih perusahaan ini, dan next career. Jadi ini adalah program-programnya yang diprogram itu adalah bagaimana melakukan proses dengan benar, dari talent acquisition, kemudian juga ketika bicara learning, ada learning platformnya ya, ada learning center-nya, ada yang sifatnya online, kemudian kalau tatap muka seperti apa ya, ini ada proses yang masih ketika sebelum COVID, tapi kalau kita bicara ya ada proses yang sudah online learning, sudah misalnya site-nya cukup banyak ya, site-nya mining gitu, pertambangan di beberapa kan itu agak sulit kalau kita ada training dan sebagainya secara kelas, jadi ada materi-materi yang sudah online begitu. Bagaimana deploy dengan kejelasan mission board-nya, coaching program, KPI dan sebagainya ya, bisa Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa lihat di sini. Kemudian juga proses kalau di EI-nya ada chatbot ya, chatbot. Jadi kalau ada proses kita bisa menanyakan sesuatu, saya mau tahu nih plafon medikal saya tinggal berapa gitu, begitu kita WA sudah keluar, atau ada di sini kan ada aplikasi khusus ya, biar nggak bisa open ini, bisa terbuka gitu. Oke, jadi ini adalah bagaimana teknologi berperan untuk masing-masing journey gitu ya. Jadi, wah ini ada, saya baca ada dari eksternal ya pesertanya. Oke, jadi ini seperti dari proses recruiting sampai proses off-nya, kita bicara mutasi antar perusahaan dengan ratusan perusahaan, masih di dalam grup, kira-kira ini gimana nih, mau kemana nih, gitu ya. Dikasih mainan baru, dikasih project-project, sehingga menjadi menyenangkan gitu. Bekerja itu menjadi menyenangkan, sehingga ini mengurangi turnover ya, turnover dari karyawan. Oke, tadi kalau bicara rekrutmen, dalam hal sourcing, mudah-mudahan terbaca ya. Sourcing, kita gunakan LinkedIn, ada Glassdoor ya. Kemudian screening-nya juga kita perhatikan dengan betul-betul ya. Mana di antara mereka ini yang qualified. Jadi dari puluhan ribu atau berapa, pun kita interview, kita set dengan Zoom atau Microsoft Teams untuk interview, dan kita lakukan offering gitu. Nah, lanjut dalam proses learning, nah ini learning prosesnya, bagaimana secara informal dan experiential learning ini juga berjalan. Ada juga proses pengembangan yang sifatnya tadi ya, deep skilling ya. Jadi kita coba
kaitkan dengan bagaimana isu-isu saat ini ya, kebutuhan-kebutuhan saat ini juga. Nanti juga ada semacam kompetensi yang dibutuhkan ke depan. Jadi ternyata tidak cukup dengan misalnya kompeten dalam kalau di power plant ya. Saya kan merekrut para engineer. Ya memang secara kompetensi oke, sertifikasinya juga sudah certified. Tapi kemudian ada kompetensi tambahan nih, deep skill dari sisi misalnya resiliensinya bagaimana. Kemudian dari sisi misalnya ya bagaimana mengatasi masalah dalam situasi yang kompleks. Seperti adanya COVID ini contoh ya, contoh bagaimana kita lagi diuji tetap perform, tetap produktif, tapi lagi wabah gitu ya. Dan juga employee experience. Nah ini kita melihat dengan satu profiling di apps ya, ini bisa dapatkan bagaimana life cycle-nya dari karyawan itu. Kita bisa employee self-service, online learning gitu ya, performance manajemennya juga bisa dapat dalam satu apps gitu. Nah, kalau bicara di Sinarmas ya kita sudah ke sini, walaupun tidak bisa dibilang semua unit seperti ini gitu. Ada yang merintis, ada yang sudah di tengah begitu ya. Saya rasa ini adalah proses yang biasa lah di semua company ya. Untuk karena kan AI ini juga bicara investasi ya, yang tidak sedikit. Gitu. Nah, jadi di sini memang ada benefitnya, benefit dari proses AI yang berjalan. Akurasi oke, jadi akurat kan, meminimasi adanya error, human typo dan sebagainya. Kemudian mengimprove employee moral, jadi ada konsistensi gitu ya. Produktivitas juga bisa meningkat, reliability-nya juga karena kan ini 24 jam 7 hari dalam seminggu ini jalan terus konsisten. Tentunya selain benefit ini ada juga yang sifatnya perlu di improve ya, atau mungkin bisa dibilang negatif atau kurang ya, yaitu terkait connectivity. Nah ini isunya connectivity, tidak semua jaringan di site itu bagus ya. Nah itu contoh. Terus kemudian juga isu sosial. Nah ini isu sosial terkait disruption juga, pengurangan karyawan gitu ya. Jadi bukan bisa juga pengurangan karyawan karena terjadi robotisasi ya, atau ya ini fungsinya mungkin karena sudah AI gitu ya, lama kelamaan ini posisi ini sudah tidak perlu lagi ada orang gitu, tapi sudah cukup sama sistem. Bahkan tren terbaru ya, akuntansi itu konon sudah mulai berkurang juga ya, akuntansi, accounting-nya ya, finance accounting ini sudah mulai beralih ke sistem. Nah ini yang cukup perlu mendapat perhatian. Nah ini beberapa contoh bagaimana kita bekerja dalam situasi yang digitalized gitu ya, dari operation control room, detection, kemudian kita punya single identity system dan juga smartwatch. Ini contoh-contoh saja yang dilakukan di Sinarmas Mining. Oke, ini saya masukkan sekarang bagaimana kita bisa membangun engagement di tempat kerja. Nah ini kan kita bicara Sinarmas yang harus meng-create dynamic, agile, working yang adaptif, maka inilah proses-proses yang dilakukan. Kita lakukan namanya employee engagement program dengan family gathering, dengan selebrasi perayaan agama gitu ya, town hall. Town hall itu bagaimana level puncak gitu ya, top management sampai level paling bawah itu bisa duduk bersama untuk membahas berbagai hal. Kemudian digital transformation-nya, ini juga menjadi platform yang penting di dalam proses EI, kemudahan dalam human capital. Kemudian bicara career and development opportunities. Nah, ini super job, di mana job itu kita enrich ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang memang challenging, sehingga tidak menutup kemungkinan even levelnya masih officer, masih baru,
Sama seperti anak-anak muda sekarang gitu ya, yang mereka startup, why not mereka di Sinarmas itu kita kasih peluang untuk handle project, untuk kasih semacam mainan-mainan project lah untuk mereka berkembang di situ. Nah, kemudian bicara juga contribute to social impact ya. Nah, ini kita bicara hubungan relasi dengan masyarakat, CSR. Nah, ini yang membuat tadi DSS kita dapat award karena kita terkait dengan CSR. Adanya reward dan recognize. Jadi ini adalah bagi kita harus punya formula yang tepat ya. Bagaimana memberikan reward, compensation and benefit ya kepada karyawan kita secara tepat gitu ya. Misalnya juga tunjangan-tunjangan selama misalnya di site, kalau misalnya di ya perpindahan bagaimana antar site dan sebagainya. Kemudian kita juga melakukan diversity, bagaimana mengakomodir flexible working ya, working hours dan sebagainya. Kita libatkan creativity dan juga work-life balance. Jadi yang menarik di Sinarmas itu, kalau saya di MNC itu pulang jam 10 malam itu biasa ya. Mungkin harus malam gitu ya. Karena di media, tapi di Sinarmas ini begitu sudah jam 6 itu di gedung-gedung dimatikan lampunya semua. Suruh pulang gitu. Kecuali memang ada yang lembur ya. Kita ada usulan lembur. Tapi overall sebenarnya dari manajemen mengarahkan karyawan itu ya kalau misalnya jam 5 sudah bisa pulang sejamnya udah pulang aja. Ngapain sampai malam gitu. Nah, itu ada juga yang perusahaan yang melihat pulang malam itu bagian dari loyalitas dan sebagainya. Tapi kalau di Sinarmas outputnya mana gitu ya. Nah, ini beberapa proses engagement yang dilakukan di Sinarmas Mining. Dari saya sampaikan town hall dengan pimpinan, dengan owner, ada community ya, sepak bola dan sebagainya. Ini beberapa aktivitas yang dilakukan sehingga karyawan bisa tetap engage. Oke. Nah, jadi ini sebagai tambahan yang coba kita kembangkan di Sinarmas, yaitu bagaimana kita punya employee value proposition yang tepat, gitu ya. Nah, ini adalah South Secret gitu. Bagaimana meng-attract dan meretain talent. Jadi perusahaan itu perlu punya jawaban dari pertanyaan ini. Why would a talented person choose to work at your company instead of competitor? Kenapa sih harus bekerja di sini? Kenapa karyawan itu harus bekerja di Sinarmas ketimbang di kompetitor? Makanya kita harus punya 4 prakondisi nih. Kita harus great company ya. Why I'm proud to work here? Ya, kenapa saya ya bangga gitu. Kenapa saya di sini great people? Why do I get to work with? Kita punya orang-orang yang great di sini, kita punya pekerjaan juga yang great, dan juga rewards-nya yang great. Nah, ini yang dikembangkan di Sinarmas. Umumnya ya, kita coba mulailah all pillars untuk ini jadi inspirasi, dikembangkan dari Sinarmas Mining. Great company dengan budaya, culture, values, heritage, semua ini membangun share purpose dan sebagainya ya. Kenapa jadi bangga? Perjalanan Sinarmas, kebetulan besok ini adalah ulang tahun Sinarmas yang ke-82, ya tanggal 3 Oktober, jadi sudah cukup panjang perjalanan Sinarmas. Kemudian bagaimana great people, punya orang-orang yang bisa saling support gitu ya, meminimalisir office politics gitu. Kemudian juga peer hubungannya baik, terkait juga dengan great job dan sebagainya. Ini yang poin-poin ini yang menjadi penting dalam proses kita melakukan employee value proposition di sini. Nah, jadi pada Sinarmas itu tidak sekedar fokus pada creating shareholder value, tapi juga meaningful impact to the society. Believe in doing business for good, ya. Kalau shareholder value tinggi, tapi kemudian society tidak bagus, ya nggak ada artinya gitu ya. Kemudian apa?
we don't just hire employees. Kita tidak sekedar meng-hire employee atau karyawan, tapi juga kita mengakui, merecognize yang potensial dan invest untuk creating leaders. Jadi orang-orang yang kita rekrut ini ke depan yang menjadi leader-leader yang kita siapkan. Jadi ada juga keinginan dari Sinarmas Mining, ya. Ini bagaimana meng-create leaders, CEO-nya itu atau CXO itu 300. Dan itu tidak mesti kerjanya di Sinarmas. Pokoknya ini tempat belajar karena perusahaan ini bagus sehingga orang tuh mau masuk gitu ya. Tapi tujuannya ya bisa kemana saja. Tapi dia jadi leader yang bagus. Kemudian juga tidak sekedar mengadakan teknologi, tapi bagaimana lead teknologi innovation, gitu. Oke, jadi ini gambaran ya bagaimana human capital yang sedang dikembangkan di Sinarmas. Barangkali saya masih minta waktu ya, Bu Siti ya. Boleh, masih. Ya, masih ada waktu ya. Masih. Nah, bicara kompetensi di masa depan, ini sebenarnya saya ambil rujukannya ada beberapa rujukan ya. Ini saya percepat saja. Jadi dari World Economic Forum menyampaikan kira-kira tenaga manusia ini akan banyak di mana sih? Tadi kan sudah disruption ya, mungkin tadi di pertanian, di pengajaran sebagainya. Tapi sebenarnya ini masih jangka panjang lah. Jadi sampai 50-an tahun masih ini yang paling dominan gitu terkait konstruksi, karena dunia ini ya pengadaan konstruksi masih terus kan. Kemudian tenaga profesional kreatif worker ini juga masih orang cari. Teknologi informasi apalagi ya, ini akan terus berkembang. Nah, pendidikan ini menarik. Pendidikan masih menjadi indikator ke depan kebutuhan people-nya ya. Jadi justru saya lihat tadi dengan Unsud dengan beberapa aktivitas sudah mengglobal, kemudian juga ya beberapa aktivitas soft skill dan sebagainya ini menarik ya. Jadi saya rasa ini tinggal dikembangkan lagi ya untuk di pendidikan karena trennya masih bagus. Ini dari World Economic Forum. Pelayanan kesehatan ya apalagi sekarang ya, ini bukan primadona lagi tapi harus gitu. Kondisi sekarang dengan wabah seperti dan juga peran manajer. Jadi orang-orang yang bisa mengelola activity bisnis. Oke. Nah, ini saya sampaikan skill apa sih yang dibutuhkan di industri di masa depan. Oke. Jadi memang ini konseptual, tapi saya coba kawinkan dengan apa yang saya alami di praktisinya ya. Nah, jadi kalau bicara di sini ternyata kompleks problem solving ini penting ya. Memecahkan masalah yang masih kira-kira tidak diketahui gimana nih alur penyelesaiannya. Solusinya seperti apa. Nah, ini yang terjadi saat ini. Jadi maksud saya bagaimana kampus juga bisa mengelaborasi proses pembelajaran yang kompleks problem solving begini gitu ya. Ada kalanya sebuah perusahaan ya. Ada kalanya perusahaan misalnya ketika meng-hire, kalau di level-level HR mungkin ketika interview masih normatif, tapi begitu di interview sama direksi ditanyanya, kamu bisa bantu nggak ini penjualannya bisa naik? Kamu punya ide apa biar penjualan bisa naik? Misalnya ya. Nah, bisa dibayangkan gitu ya. Seorang fresh grads gitu, atau ya mungkin walaupun dia sudah pengalaman, itu dituntut hal-hal yang sifatnya thinking out of the box ya. Jadi membiasakan mahasiswa ya itu untuk bisa problem solving hal yang sifatnya kompleks gitu ya. Sisi lain social skills juga penting di situ. Ya, kemampuan negosiasi, persuasi ya, mentoring, kepekaan. Nah, ini hingga emotional intelligence. Ini menduduki peringkat kedua ya. Yang ketiganya proses skill terkait dengan active listening, logical thinking. Ini juga penting. Jadi ini adalah
hal-hal yang perlu dikembangkan ya, perlu dikembangkan. Karena saya juga ngalamin ya ternyata sehari-hari saya bekerja juga ya menghadapi situasi yang kompleks begini, sehingga saya harus ambil keputusan. Hal-hal baru itu akan selalu terjadi setiap harinya. Ya, jadi banyak ya kemudian apalagi dengan kondisi pandemi begini ya, kita sudah biasanya alurnya mungkin A sampai Z-nya udah kebaca gitu, tapi hal seperti ini banyak hal baru yang kemudian perlu kita persiapkan. Nah, jadi memang gini, secara keilmuan ya, apalagi saya juga sama nih manajemen ya. Tapi ketika manajemen kita kaitkan dengan satu atau beberapa keahlian di sini, ini menjadi menarik gitu. Jadi saya punya tim saya ya, itu psikologi. Tapi dia bisa bilang, Pak ini gampangnya kita bikin apps aja Pak, bikin aplikasi. Nanti saya bikinkan aplikasinya, tinggal download di Google Store, Play Store, kita pakai. Mau saya melihat ketika teman-teman dari jurusan yang biasanya kan kita manajemen dengan konsentrasi gitu ya, kemudian ilmu ekonomi, kemudian ada akuntansi. Nah, ketika kita punya tambahan-tambahan kemampuan ya terkait dengan IT, kemudian terkait dengan programming, product design and development. Ini produk tidak mesti produk fisik ya. Ada semacam konsep, service juga yang bisa dikembangkan, dan quality management atau statistik. Ini menjadi proses yang perlu dimiliki ya. Nah, jadi ya ketika bicara di perusahaan juga para lulusan itu ya ditanya ketika meeting untuk presentasi atau melaporkan setelah pulang dari site begitu, itu statistiknya mesti jalan ya. Quality manajemennya juga mesti jelas gitu. Bagaimana ini dikatakan bagus atau tidak dan sebagainya. Nah, jadi pada mungkin bekal buat adik-adik mahasiswa ya, yang memang saat ini juga punya, mungkin juga ada yang sudah mulai startup dan sebagainya. Ya ini sebenarnya tidak lepas dari apa yang saat ini dilakukan ya. Memang tidak harus nuntut semuanya, tapi kita punya expertise lah gitu ya, atau tambahan-tambahan praktikal ya yang bisa dikembangkan. Oke, ini terkait dengan conclusion saya ya. Jadi memang EI ini stronger impact ya dalam meningkatkan kinerja organisasi. Betul-betul, memang betul. Kinerja organisasi meningkat, tapi ya kemampuan like human-nya tidak ada gitu ya. Emotional, cognitive abilities-nya itu nggak muncul kan di EI. Kalau kita bicara ya, misalnya ini harus kena PHK gitu kan, kalau berdasarkan EI. Tapi kalau kita gali secara emosional, ya mungkin itu bisa ternyata ada hal-hal yang membuat tidak mesti di PHK. Nah, seperti itu kan berbeda gitu. Yang pasti AI ini akan membantu dalam mempredik, menganalisis, mendiagnosis ya pada proses HR yang ada di perusahaan. Kemudian, ya impact dari AI ini job cutting ya. Ya memang pekerjaan-pekerjaan itu akan berkurang. Pekerjaan-pekerjaan akan berkurang. Kemudian ya kita semua dituntut untuk terus belajar, long life learning kan gitu ya. Jangan merasa puas pada sebuah situasi, comfort zone dan sebagainya. Nah, jadi tapi human capital kita juga harus punya peran di sini untuk bagaimana memastikan terutilisasi dengan baiklah karyawan itu. Kalau memang mereka bisa terus mau belajar bersama-sama perusahaan, ya kita bisa berikan semacam pilihan-pilihan gitu. Jadi memang ini adalah optimistic opportunity, enhance life, ya asal juga dipahami dengan jelas ya, dan juga diutilize dengan cara yang benar.
Karena AI juga ya sebagai sebuah alat yang netral ya bisa disalahgunakan juga kan begitu. Oke. Ada satu hal lagi sebelum nanti masuk ke tanya jawab. Saya ada sebuah video, mungkin belum pada nonton ya, tapi saya tidak akan ambil seluruh videonya karena nanti waktunya habis ya. Jadi video ini cerita tentang hal dasar yang harus dimiliki oleh siapapun ya. Ada seorang imigran Amerika Latin begitu, namanya Javier Martinez, itu dengan istrinya terlunta-lunta begitu, kerjanya susah, banyak hutang gitu ya, sehingga hidupnya susah. Sehingga akhirnya Javier Martinez ini kemudian bisa bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kita lihat filmnya ya, sebelum nanti kita tanya jawab. Saya ingin menunjukkan pentingnya nilai ini di perusahaan, sebenarnya dimanapun. Tampilannya sudah video ya. Nah, ini Javier Martinez dipanggil pimpinan perusahaan. Bekerja di pemintal benang di tekstil ya. Suara jelas ya. Martinez, have a seat. Thank you, sir. You've been very productive your first month here. You do good work. I'm very grateful to be here. Well, Mr. Martinez, the reason I called you in here is that I'm looking for an additional manager to oversee inventory and shipping. Carries more responsibility, but it pays more. Sound like something you might be interested in? Yes, I would. But before I make my final decision, I'd like for you to work a shift in that department next week. You'll see a list of 17 crates coming in on this sheet. One of those crates will be going to a separate warehouse. Mr. Martinez, when you report the inventory, I'd like for you to report that we received 16 crates. 17 are coming in. But you want me to write down 16? Yes, that's right. I have another purpose for the extra crate. You are on my team, right? Because I really can't use people who aren't on my team. Tell you what, you think about it tonight and give me your answer in the morning. Make it 10 o'clock. But I'll need to know if you really want this job. Good evening, sir. Javi, we need this job. For the first time in a year, we're able to pay the bills. I know, Carmen, but he made it very clear. I was not a team player. He did not want me there. Maybe it's not wrong. It just looks that way. He's the owner of the factory. He asked me to write down false information, Carmen. He asked me to lie. When do you have to give him an answer? 10 o'clock. Javi, if he lets you go, promise me that you will call me. If you don't, then I know everything is okay. Javi, I don't want us to go back. Good morning, sir. Morning, Mr. Martinez. How are you this morning? Fine, thank you. How are you? I don't know yet. Please, have a seat. I trust you've had time to think about our conversation yesterday. Sir, I did. And what did you decide? Are you on my team? Mr. Tyson, I am very grateful to have a job here.
I cannot do as you have asked. And why is that? Because it is wrong, sir. It would be dishonoring to my God and my family to lie on that report. Do you understand what this may do to your job here? Yes, sir, I do. Javier, may I shake your hand? Young man, you just gave me the right answer. I've been looking for someone to manage inventory and shipping, and quite frankly, you were the last person on my list. But I need somebody I can trust. Will you take the job? We'll adjust your pay. I'd be honored to, sir. Good. Then the job is yours. Now, Walter will go over all the specifics with you, and I'll make the announcement to the staff on Monday. Congratulations, Javier. Oh, and Javier, thanks for your integrity. It's rare. Well done, Javier. After 6 times, I was getting discouraged. God, no. Please, God, no. God, be strong for him. Hello? Carmen, It's okay, baby. It'll be okay. We'll make it. We'll get through this. no, Carmen, listen to me. The Lord knew we were gonna go through this. I was not let go. I know, baby. It's okay. Carmen, you're not listening to me. They did not fire me. They promoted me. What? It was a test, Carmen. They made me a manager, and they're gonna raise my pay. Dad? I was promoted, Carmen. Everything's gonna be okay. What's wrong, Mommy? Okay, Mommy? I'm okay, we're all okay. I love you, Carmen. And tell the children I love them too. And that God answered our prayers. I'll tell them, Javi, I love you too. I'll talk to you soon. Gracias a Dios. Ya, cukup mengharukan. Itu Pak Ratno sampai mengusap matanya. Iya. Ada kayak tisu semuanya. Ya. Kita kembali lagi sedikit untuk terakhir ya. Oke, sini. Kita kembali ke PowerPoint ya. Oke. Baik, ya ini sebenarnya tadi udah kesimpulan dan film terakhir itu memastikan bahwa jadikan juga integrity sebagai fondasi dari semua proses ya. Itu juga menjadi value dari Sinarmas yang utama, ya, aspek integrity. Baik, ini sebenarnya tadi ada 10 pertanyaan di awal, jadi sebenarnya kita bisa diskusi saja langsung gitu ya, Bu Siti ya. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih untuk paparannya, luar biasa, ditutup dengan nobar yang bikin kita baper pagi hari ini, tapi saya rasa memberikan satu insightful untuk kita bahwa uang bukan segalanya, material bukan segalanya, ya integrity itu justru yang tidak akan pernah tergantikan oleh secanggih apapun ya gitu. Dan ini di chat sudah ada banyak yang mengajukan pertanyaan, tetapi saya ingin yang bertanya supaya open cam, open mic juga bisa bertanya langsung dengan narasumber kita. Yang pertama saya silakan untuk Mas Muhammad Faisal.
Ya, Mas Muhammad Faisal bisa open mic, open cam juga. Ya. Jadi bisa langsung dengan Pak Ramdan untuk mengajukan pertanyaannya. Oke, host bisa dibantu mungkin untuk menampilkan penanya kita yang pertama, Mas Muhammad Faisal. Ya, mungkin bisa diberi reaction, raise hand kayak gitu supaya nanti host juga paham yang mana ini Mas Faisal. Nanti selanjutnya saya minta juga yang lain untuk bersiap ya, Mbak Dina, kemudian nanti Mas David, Mas Alfian, Mas Ruby, dan Mas Ari ada 6. Ya, mudah-mudahan kalau sesinya masih cukup waktunya, nanti bisa diajukan langsung dengan narasumber kita. Oke, Mas Faisal sudah siap? Oke, kalau belum, kita langsung aja ke penanya berikutnya. Nanti Mas Faisal bisa change ke jadwal selanjutnya ya. Mbak Dina. Oke, ada Mbak Dina. Mbak Dina Mona Lisa. Ya. Silakan. Dari chat gimana? Dari chat ada sih sebetulnya. Ya. Oke, baik kalau gitu dibacakan saja ya. Tapi saya berharap nanti yang lain bisa juga untuk ini langsung menyampaikan langsung. Mbak Dina bertanya tentang employee value proposition Pak yang tadi disampaikan. Bagaimana cara mengukurnya? Langsung ya. Oh, ya. Oke, jadi untuk employee value proposition tadi kan kita bicara great company, great job, great people, ya. Ini sebenarnya ada proses di mana kita lakukan yang namanya penilaian dari internalisasi values. Jadi nilai-nilai Sinarmas itu bagaimana terinternalisasi. Jadi kalau bicara tadi EVP-nya, saya rasa memang ini akan masih proses ya. Karena ini lebih kepada bagaimana kita ciptakan dulu program-programnya sehingga efektif atau tidak program-program itu kan gitu. Jadi seperti great company, bagaimana menciptakan rasa bangga pada perusahaan kan gitu ya. Nah di situ kan kita ada bagaimana culture itu menjadi sebuah hal yang biasa dengan internalisasi values-nya. Nah itu ada alat ukurnya di situ in detail. Tapi ya setidaknya dari masing-masing kita rancang sehingga mereka bisa memang mulai merasakan nih, oh ternyata karyawan kita ini memang secara mereka pribadi mereka merasa ini nyaman gitu ya di perusahaan. Baik itu terkait dengan great company, great job, great team gitu ya, great people yang ada di perusahaan. Jadi bisa diukur ya, terukur bisa, ya. Bisa. Mungkin secara singkat apa measurement yang maksudnya, oh kalau bagus apa kayak gitu mungkin indikatornya? Atau hanya apa yang dirasakan employee aja? Ya kita ada yang namanya employee satisfaction survey. Di situ kita sampaikan beberapa poin terkait 4 hal tadi gitu. Oke. Ya. Jadi employee value proposition itu ada di ranah employee ya yang sudah ada di perusahaannya. Ya. Oke. Begitu ya Mbak Dina, mudah-mudahan bisa jadikan tambahan pengetahuan. Selanjutnya dari David Prayoga, saya bacakan di sini Pak Ramdan bertanya terkait perkembangan AI yang sudah dijelaskan tadi. Seberapa besar dampaknya bagi proses rekrutmen, seleksi dan juga program training and development khususnya di bagian SDM. Kemudian apakah ini akan mengurangi peran dan juga jumlah ya kuantitas manusia dalam proses tersebut di MSDM di masa depan? Ya, oke. Jadi makasih ya untuk pertanyaannya. Jadi yang AI di sini memang kita lebih kepada ini sebagai tools untuk memudahkan kerjaan-kerjaan yang saat ini sedang berjalan. Jadi proses-proses yang selama ini ada sekian proses itu menjadi lebih ringkas gitu. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang selama ini tadi ya mensortir, kan awalnya juga sortirnya tuh dari awalnya print out gitu ya, surat-surat yang masuk kemudian kita sortir, kemudian jadi soft copy. Nah di soft copy juga kita bisa coding sehingga itu bisa jadi lebih cepat gitu. Jadi memang kalau bilang seberapa besar dampaknya, kita bisa cutting proses untuk masa tunggu kandidat gitu.
Jadi kandidat kan biasanya perlu waktu berhari-hari gitu ya, kadang juga nggak jelas ini perusahaan kapan manggilnya gitu. Nah dengan adanya AI ini kita terus juga berkomunikasi dengan karyawan, calon karyawan. Jadi Anda sudah masuk tahap berikutnya, nah itu langsung by system gitu. Bisa diikuti ya step-stepnya ya. Lebih mudah. Kemudian di sisi training juga ya kita bisa dengan adanya training evaluation, kita bisa merecord mereka punya keahlian sampai sejauh mana mereka bisa mereka bisa mendapatkan impact dari training. Kan kalau kita bicara training kan ada yang level 1, 2, 3 gitu ya dari sistem. Nah, itu kita sudah bisa dengan mudah tersistemasi dari situ. Oke. Ya. Bisa langsung ya, jadi training bisa langsung terukur hasilnya ya dengan cepat dengan bantuan AI itu. Oke, Ya. jadi memang sangat membantu. Jadi AI itu sebagai tools. Nah, pertanyaan berikutnya masih terkait dengan AI ini juga. Ditanyakan sama Mas Alfian, karena ini tadi dijelaskan hampir semua pekerjaan, terutama non-blue collar worker ya, bisa diganti menggunakan AI. Nah, dia ingin contoh yang spesifik. Alfian menanyakan apa jenis-jenis yang nggak mungkin tergantikan. Ya, tadi kalau bicara tidak mungkin tergantikan, ya seiring dengan berjalannya waktu ya, bisa banyak yang bisa dimudahkan gitu. Sebenarnya kita bahasnya bukan mengganti. Jadi perusahaan itu paradigmanya ketika para perusahaan punya tujuan dengan misalnya target capaian tertentu, maka untuk agar tujuan tercapai kan perlu ada proses yang memudahkan mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika bicara AI, maka AI ini hanya perlu investasi. Ada juga perusahaan menunda investasi terhadap AI. Nah, yang mengambil AI sebagai investasinya otomatis kan tadi di proses mana nih? Kalau bicara HR, tadi ada proses rekrutmen, itu bisa memudahkan proses penyortiran kandidat. Jadi seperti yang dilakukan di Sinarmas, saya sendiri juga begitu buka sistem, saya udah dapat tinggal dari shortlist yang sudah tinggal interview user, karena mereka sudah tes online sebagainya. Jadi udah langsung kan. Nah, proses-proses itu lebih cepat. Tapi bukan berarti rekruternya jadi nggak ada kerjaan juga gitu. Nah, kita juga minta mereka kembangkan sistem-sistemnya gitu. Jadi memang tuntutannya sudah tidak seperti yang dulu ya, dengan kita bekerja job desk yang biasa begitu. Nah, kita tambahkan di situ tantangan-tantangan sifatnya project gitu ya. Misalnya bagaimana nih kita mau merekrut, sudah mulai merekrut yang tenaga-tenaga yang dari abroad gitu ya, dari luar. Nah, ini juga kan tantangannya kan akan beda. Kita kan mau terus juga ada tuntutan untuk disabilitas juga masuk dalam 1% kalau nggak salah ya dari permintaan pemerintah, juga bagaimana kita juga bisa seperti itu bisa jadi bahan-bahan untuk pengembangan karyawan. Sehingga dibilang pekerjaan yang akan terus ada ya saya sendiri nggak bisa memastikan itu ya. Mungkin kalau nama pekerjaan atau posisinya enggak, tapi karakter pekerjaan yang gitu ya. Artinya yang memang membutuhkan kayak tadi misalnya integrity, kemudian complex problem solving, artinya profesi-profesi atau jenis pekerjaan dengan karakter yang seperti itu, yaitu tidak akan tergantikan gitu ya. Ya, jadi saya pikir begini saja, sampai saat ini do the best in your position begitu ya. Kemudian juga ya integrity-nya juga itu jadi hal yang penting. Nah, yang penting juga jangan merasa berhenti belajar. Jadi merasa sudah cukup comfort zone. Nah, ini yang membuat kita semua jadi terkunci, dan ketika tiba-tiba kiri kanan sudah ada perubahan, jadi bingung sendiri gitu. Nah, artinya harus siap beradaptasi dengan segala perubahan kan. Harus selalu meningkatkan kualitas dan potensi diri gitu ya. Iya. Ya. Demikian ya Mas Alfian ya, mudah-mudahan itu bisa memberi gambaran. Artinya kan pekerjaan banyak sekali dan terus berkembang, jadi nggak bisa dijelaskan, oh pekerjaan X, Y, Z ini nggak akan tergantikan, itu nggak bisa ya, tapi dengan karakter tertentu. Itu Mas Alfian, kita lanjutkan lagi, masih ada waktu. Selanjutnya Mas Ruby Fauzan, dia pernah membaca bahwa
di Indonesia ijazah masih menjadi prioritas dalam seleksi untuk bekerja di perusahaan di Indonesia. Nah, kalau di luar negeri katanya sudah enggak kayak gitu. Nah, ini dia menanyakan seperti itu. Pendapat Pak Ramdan sendiri gimana? Ijazah tuh masih kepakai nggak sih kalau kerja di Indonesia? Ya, itu kenyataan ya, faktanya begitu. Jadi kalau misalnya seperti di Sinarmas itu sebenarnya istilah ijazah di sini adalah pintu masuk saja, pintu masuk. Kalau memang kita butuh engineer, dia harus sarjana teknik. Nah, buktinya apa kalau dia sebagai sarjana teknik kan? Jadi sebenarnya ijazah itu ya tiket masuk saja. Karena udah selesai tiketnya, udah masuk, sama seperti kita nonton bioskop kan, kita sudah selesai cuma di awal itu aja. Nah, berikutnya adalah bagaimana kita berkontribusi pada perusahaan. Di situ mulailah muncul bahwa ternyata ijazah pun tidak menjamin dia bisa perform, kan begitu. Tapi memang buat teman-teman semua, aspek ijazah ini ya kalau bicara di luar negeri itu di luar negeri juga akan ditanyakan dia bestseller atau apa gitu ya. Tetap lah ya, tetap ada ya. Sebenarnya tetap ya. Pintu masuk. Karena ada pandangan gini Pak, sekarang nggak usah ijazah S1, certified aja gitu. Jadi misalnya nggak usah lulusan manajemen kayak gitu misalnya, tapi dia punya certified HR misalnya kayak gitu. Itu bagaimana itu? Kayak begini, jadi kita punya profiling ya, mungkin ini juga standar kita, dan masih banyak perusahaan Indonesia itu profiling kalau misalnya lulusannya ini ada yang diploma, ada yang S1, ada yang S2, dan ini menunjukkan kredibilitas juga di mata shareholder. Jadi kalau misalnya lulusan-lulusan karyawan-karyawan yang di perusahaan itu bisa banyak S2-nya, apalagi yang S3, ini value di perusahaan juga jadi tinggi. Mereka juga bisa menjadi asesor di sertifikasi perusahaan. Jadi buat saya sih, pertama, kalau memang di Indonesia ya umumnya begitu ya. Nah, kalau bicara sertifikasi memang itu lanjutan saja. Jadi setelah misalnya masuk di perusahaan, ada tuntutan secara kompetensi dibutuhkan, dan itu perlu sertifikasi, kita lakukan proses sertifikasi. Jadi bagaimana perusahaan melakukan proses development, itu begitu. Nah, kalau misalnya ada perusahaan, ini saya anggap mungkin tidak saya generalisasi ya, tapi ketika perusahaan cuma minta sertifikat, itu artinya lulusannya SMA kan. Nah, kalau SMA nanti remunerasinya remunerasi UMR gitu loh. Nah, ini tricky aja gitu. Yang penting sertifikasi tambahin berapa gitu. Karena S1 itu pasti nggak mau dibayarnya UMR kan gitu. Oke, jadi tetap berdampak juga ya ke kebijakan SDM yang berikutnya ya. Ya silakan nggak usah S1 gitu, punya certified banyak sekali, tapi tetap grade-nya masuknya dengan grade SMA kayak gitu ya. Oke. Dan ya promosi kayak di Sinarmas juga ketika level manager itu ya S1. Kalau nggak S1 nggak bisa. Makanya ada proses karyawan juga sekolah lagi, ada universitas terbuka atau kampus terdekat dengan site begitu untuk enhance. Karena memang proses pendidikan tinggi itu paling tidak kan mengasah kemampuan analitis kayak gitu, berpikir kritis, menyampaikan secara sistematis kayak gitu. Saya rasa masih sangat berpengaruh ya, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan ya berpikir kritis gitu ya Pak ya. Oke, itu ya Mas Ruby tadi. Masih ada lagi Mas Ari yang bertanya mengenai saat pandemi seperti ini. Nah, ini kendalanya bagaimana supaya bisa tetap melakukan engagement, supaya karyawan tetap ada engagement. Kemudian membuat mereka tetap produktif, tidak jenuh di saat pandemi. Bagaimana Pak untuk praktek di Sinarmasnya mungkin? Ya, yang kita lakukan, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Jadi kita lakukan namanya ya, Zoom meeting gitu. Zoom meeting rutin seminggu sekali, dan ada meeting-meeting sifatnya per seksi pekerjaan. Jadi di Zoom meeting kita buka video, terus lihat kondisinya. Nah, ini memang hal-hal itu saja yang bisa kita lakukan, kan kita tidak tahu dia sambil ngapain gitu ya. Tapi kita ada semacam proses untuk engage dengan di WA,
kita sapa pagi, kemudian juga weekly report. Jadi apa yang sudah dikerjakan dan itu kita touch terus. Jadi ada beberapa hal yang memang itu memang akan berbeda sih, dan yang saya lakukan pada tim saya dengan Zoom meeting setiap minggu, kemudian juga ada proses weekly report dari setiap bagian gitu. Nah, itu caranya. Oke. Jadi tetap keep in touch ya, meskipun tidak bertatap muka secara langsung gitu ya. Ini ada tadi yang pertama tadi terlewat dari Mas Muhammad Faisal. Nah, kita kan dia bilang sekarang saat tadi seperti dijelaskan di era 4.0, faktor apa sih yang membuat sumber daya manusia Indonesia itu kok masih rendah? Kemudian apa upaya yang mesti kita lakukan untuk mengakselerasi kondisi ini supaya bisa ikut ya fight dalam industri 4.0 itu? Ya, kalau ini kan bicara requirement ya, dan ini masih ya spesifik per industri misalnya. Kalau misalnya sekarang ini tuntutannya kemampuan bahasa Inggris misalnya, itu masih jarang gitu ya, masih sulit gitu, atau masih kurang. Kemudian juga kemampuan untuk tadi bagaimana memecahkan masalah dengan mungkin ya hal yang sederhana. Jadi kadang saya juga menggunakan case-case integrity juga dalam interview saya. Banyak yang mungkin masih belum bisa. Nah, seperti itu sebenarnya kalau kita bicara karakter ya, karakter itu ya memang luas sekali ya, bisa dari keluarga, dari sekolah, dan bagaimana dari kampus juga bisa ada semacam pembentukan soft skill gitu. Seperti yang saya alami ketika saya di PPM Management tuh sekolah, selain yang namanya ya kuliah akademik, juga ada pembentukan soft skill, leadership gitu ya, yang itu terukur gitu dengan proses T-group atau dengan proses yang bisa membentuk mentality dari calon-calon lulusan nih. Ya ini bukan hal yang gampang gitu ya, atau sederhana dan cepat, tapi ini perlu dukungan semua pihak nih. Dan termasuk bagaimana keteladanan itu penting gitu ya, dari kampus, kemudian karena kan juga informasi juga sangat banjir informasi yang sehingga saya rasa sebenarnya tinggal bagaimana secara individu kita punya objektif yang jelas gitu ya, sebagai mungkin kita mau jadi apa gitu. Terus mungkin juga pertanyaan mendasar kenapa kita hidup gitu ya. Nah, ini juga mungkin dari mahasiswa itu bisa, dan saya mau jadi apa gitu. Nah, untuk ke arah sana saya harus bagaimana. Nah, ini memang lebih ke pembentukan pribadi yang lebih baik. Dan memang pendidikan di kita kan selalu isunya benchmarking gitu ya. Nggak pernah gitu kita mungkin 10 besar dunia gitu ya, atau berapa, mungkin ya susah gitu. Tapi sebenarnya ya kita memang harus mulai saja gitu dengan bagaimana proses-proses terbaik yang ada di kampus-kampus untuk bisa ya setidaknya di Indonesia ini juga kita bisa jadi pendidikan yang lebih baik gitu kan. Baik, ya. Gitu. Jadi Mas Faisal begitu ya, itu bukan suatu proses yang mudah, artinya bukan hanya tanggung jawab di lingkungan kampus, bukan hanya tanggung jawab negara, tapi keluarga, masyarakat, bahkan diri, kalau Mas Faisal mahasiswa ya diri mahasiswa sendiri, bagaimana mereka terus meningkatkan kompetensi kemampuannya. Dan menurut saya ya nggak harus selalu apakah di 4.0 kah, ataukah yang sebelum-sebelumnya, itu adalah sebuah keharusan ketika kita terus upgrade ya, meningkatkan kemampuan diri. Jadi apakah di era apapun juga selalu siap untuk itu. Ini satu pertanyaan terakhir, masih ada lagi, dan ini kayaknya yang penting juga di highlight. Kalau melamar kerja di Sinarmas atau DSS, selain punya ijazah, itu harus punya apa? Ini kebetulan kan head HR-nya nih kan yang pegang kunci nih. Ini kuncinya apa sih supaya kita punya modal bisa masuk? Apa yang sebetulnya diprioritaskan kriteria untuk calon karyawan di perusahaan yang dipimpin Pak Ramadhan ini?
Ya, makasih. Jadi kalau bicara rekrutmen proses ya kita ada proses untuk fresh grad menjadi leader langsung itu untuk MT program. Kadang ini memang arahan-arahan dari top manajemen minta speknya yang tinggi, misalnya IPK di atas 3,5 gitu ya. Ini contoh, kalau IPK-nya 3,5 ke atas ya berarti kan di bawah itu udah susah gitu. Nah, jadi yang pasti begini, yang pasti teman-teman requirement itu diikuti saja. Jadi misalnya kalau usia masih masuk ya berarti usia. Kadang itu biasa strict gitu ya. Terus juga background pendidikan. Kebetulan saya lagi rekrut banyak untuk engineering. Padahal saya juga tahu untuk yang jurusan lain juga banyak yang butuh kerja gitu. Tapi ketika udah engineering selesai, seperti di site ya, di power plant itu kan, kita butuh tenaga-tenaga support untuk HR, kemudian untuk finance accounting, juga untuk misalnya HSE gitu ya. Nah, ya begitu bicara HR, ada keinginan untuk misalnya tidak terlalu banyak disuruh untuk apa ya, terlalu banyak bertanya. Jadi ada nggak semacam pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Jadi buat saya kesempatan magang gitu ya yang bisa apalagi mau kampus merdeka katanya ya. Jadi magang dan juga proses-proses yang pembiasaan. Karena teman-teman mau bekerja gitu. Kan ini beda nih jalurnya, ada teman-teman mau bekerja di perusahaan atau teman-teman mau startup sebagai entrepreneur, itu kan beda lagi. Jadi kalau jadi perusahaan ya ketika kita mau menuju sebuah perusahaan, ini saya ada sesi khusus nih kalau begini, bagaimana bisa diterima menembus di pasar kerja gitu, menembus di perusahaan, ya otomatis ikuti saja requirement-nya. Kalau di situ misalnya ini perusahaannya perusahaan Cina nih sehingga butuh bahasa Mandarin, ya kuasai bahasa Mandarin dari sekarang. Jadi juga karena Sinarmas sudah internasional dan sudah ada perusahaan-perusahaan Cina juga yang juga dalam lingkup Sinarmas gitu. Nah, itu juga bagaimana kita bisa mengupgrade dengan bahasa Mandarin gitu ya. Jadi bukan karena kita senangnya nonton drakor gitu, jadi bahasa Korea. Ya udah cuman buat itu aja. Nah, padahal kan bisa kita ke perusahaan Korea juga sekalian gitu kalau bekerja seperti itu. Jadi yang penting sekarang sih ya ikuti requirement, itu masih menjadi syarat. Kemudian ketika teman-teman mulai dipanggil, kan itu yang penting ya, bagaimana sangat confidence dengan kemampuan bahasa Inggris, juga kemampuan ya penuh percaya diri lah, tidak gugup gitu ya. Nah, seperti itu. Iya. Jadi kalau requirement-nya pasti itu harus disiapkan mulai dari sekarang kan, dari sekolah. Ya, dari kuliah itu ya memang harus terus menempa diri kayak gitu kan. Nggak bisa kalau cuma sehari-hari itu mabar, gabut, mager gitu, terus tahu-tahu mau kerja di perusahaan yang keren kan nggak mungkin kan. Baik, jadi selain keterampilan-keterampilan tadi yang spesifik ya, misalnya bahasa dan sebagainya, tentu karakteristik ya yang kuat tadi disebutkan Pak Ramdan, misalnya percaya diri. Dan orang untuk menjadi percaya diri pasti membutuhkan bekal ya, artinya dia yakin bahwa dia memang punya sesuatu yang membuat dia menjadi pede gitu ya. Oke. Tadi Pak dikatakan ada usia nih, jadi ada yang tanya gini, ada nggak sih karyawan di Sinarmas yang usianya sudah senior dan bagaimana mengelola? Apakah mereka kinerjanya masih bagus gitu? Iya, kalau proporsi dari karyawan kita itu ya mayoritas, bahkan seperti power plant itu banyak kan milenial ya. Malah dikit saja yang senior-senior posisi, karena itu juga di posisi puncak. Kita juga jarang yang udah misalnya berumur di 50 atau dekat pensiun yang masih di levelnya officer gitu. Nah, tapi ketika kita menghadapi mereka ya sebenarnya seperti saya juga ya, saya juga ada posisi di bawah saya yang udah berumur juga gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan pendekatannya ya itulah kenapa HR itu hadir, kan tidak melulu berasal dari policy atau aturan-aturan ya, juga pendekatan yang lebih interpersonal, kemudian bagaimana membangun komunikasi. Saya sendiri ketika misalnya mengajukan sebuah program dengan banyak yang menentang, ya mau nggak mau saya harus ketok pintu masing-masing manajer untuk
duduk bersama menjelaskan gitu secara lebih santai gitu ya. Nah, jadi memang kalau dibilang mengelola mereka ya, yang pasti sih kita strict pada performance-nya gitu ya. Jadi kan itu ada performance planning. Jadi di awal tahun ditentukan misalnya ya kamu targetnya begini, kemudian di tengah tahun itu dievaluasi dan akhir tahun itu sudah seperti apa hasilnya. Nah, ini sih kita tidak ambil toleransi ya. Tapi kalau hal lain ya kita kembangkan lebih humanis gitu. Jadi performance tetap, tetapi nggak saklek lah kayak gitu ya. Baik, terima kasih Pak Ramdan. Saya rasa waktunya sudah harus segera kita akhiri, apalagi ini hari Jumat juga. Jadi ini untuk sesi ini kita tutup. Perkenankan saya sebelumnya menyampaikan, barangkali bisa disimpulkan meskipun tadi sebetulnya juga sudah ada kesimpulan ya, bahwa terkait dengan kuliah umum kita yang berjudul Human Capital Management in Reputable Company, saya rasa teman-teman semua peserta bisa melihat bahwa pengelolaan human capital merupakan sesuatu yang sangat penting, dan saya rasa itu juga tidak akan tergantikan dengan AI ya, karena tadi seperti disampaikan di penghujung diskusi tadi, tetap harus ada pendekatan-pendekatan personal yang pasti itu tidak akan tergantikan oleh sesuatu yang sifatnya mesin. Kemudian bahwa AI itu merupakan sebuah optimistic opportunity, jadi kita tidak usah resah, khawatir, gelisah, dan cemas, karena itu hanya merupakan tools, baik dalam HR ya, kebijakan-kebijakan HR maupun kebijakan-kebijakan corporate yang lain. Di-highlight juga mengenai karakter soft skill yang itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting, yang tidak tergantikan oleh AI, seperti integrity dan juga hal-hal yang sifatnya menunjukkan karakter yang berkualitas. Demikian ya, Pak Ramdan, ada closing statement barangkali? Iya, jadi terima kasih atas pertama penerimaannya pada saya, juga prosesnya sangat luar biasa lah ya, dengan jumlah pesertanya sampai 251. Terima kasih, dan ya intinya long life learning ya, belajar sepanjang hayat, bahkan saya sendiri pun masih terus belajar, teman-teman apalagi adik-adik mahasiswa, jangan berhenti belajarnya, kemudian jangan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki, istilahnya kalau di perusahaan juga ini sudah comfort zone, maka coba kembangkan diri, tantangan-tantangan baru, proyek-proyek baru untuk terus berkembang gitu. Karena itu memang orang lain melakukan itu, masa kita terus rutin tiap hari ke kantor dengan hal yang itu saja. Terus kembangkan diri. Saya rasa itu. Terima kasih sekali Pak Ramdan untuk sharingnya. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat untuk kami semua insya Allah ya, dan juga menjadi satu catatan amal kebaikan untuk Pak Ramdan yang sudah berkenan berbagi ilmu, menjadi amal jariah ya insya Allah. Kemudian kami sangat berterima kasih karena sekali lagi sudah berkenan ya, ini kali kedua datang ke Unsud, mudah-mudahan bisa berlanjut. Tadi katanya, wah ini harus bisa satu topik lagi ini mengenai bagaimana mempersiapkan diri. Jadi kalau sewaktu-waktu dipanggil harus bertanggung jawab ya Pak, kan karena tadi sudah menyampaikan. Oke. Mudah-mudahan sukses Pak, karir, keluarga, bahagia, juga perusahaan di mana Bapak bekerja ya, bisa mencapai performa yang luar biasa. Terima kasih semua untuk partisipan, penanya, dan peserta yang sangat antusias. Saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah merupakan saat yang sangat menarik. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC kita. Silahkan Mbak Siwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Zul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah rangkaian acara kuliah umum Human Capital Management in Reputable Company. Saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita, Bapak Muhammad Ramdan. Terima kasih sudah rawuh, Bapak. Terima kasih kepada tamu undangan, Bapak Ibu dosen manajemen dan juga dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Sudirman, beserta para peserta mahasiswa manajemen. Terima kasih atas kehadirannya, sudah aktif dalam kuliah umum pada hari ini. Saya selaku MC memohon maaf apabila dalam penyampaian dan penyajian acara hari ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Nah, sebelum kita mengakhiri acara pada hari ini,
kita lakukan sesi foto bersama dulu. Silahkan Bapak, Ibu, dan peserta kuliah umum bisa di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Baik, saya mulai dari slide yang pertama. Saya hitung 1 sampai 3 gitu, Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua. Satu, dua, tiga. Dilanjutkan slide yang ketiga. Satu, dua, tiga. Slide yang keempat. Satu, dua, tiga. Dilanjutkan slide yang kelima. Slide yang kelima, silakan di-on-kan kameranya dulu teman-teman mahasiswa. 1, 2, 3. Slide yang keenam. Satu, dua, tiga. Slide ketujuh. Satu, dua, tiga. Slide yang ke-8. Silahkan teman-teman mahasiswa bisa di-on-kan. Saya hitung 1, 2, 3. Slide 9. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. Oh, mohon maaf, ternyata sampai 9 ya. Dengan jumlah total peserta 218. Baik, Bapak Ibu peserta dan juga Bapak Ibu dosen manajemen, kita akhiri acara pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk beberapa pengumuman terkait dengan materi, nanti akan di-share melalui grup Telegram peserta. Demikian, saya selaku pembawa acara menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih sudah berkenan hadir pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ramdan, teman-teman. Terima kasih semua.